Halo, ketemu lagi di channel Ekonomi Pasti Bisa bersama saya Marlin S. Silalahi. Kali ini kita akan membahas tentang posting ke buku besar. Nah, terlebih dahulu kita tahu apa sih buku besar itu? Sebelumnya di Circulate Accounting atau siklus akuntansi sudah dijelaskan bahwa buku besar adalah salah satu tahap pencatatan setelah menyelesaikan jurnal umum, maka akan diposting ke buku besar. Jadi jurnal umum diposting ke buku besar. Maka buku besar ini merupakan lanjutan dari pencatatan transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Oke, sekarang kita langsung melihat apa itu buku besar. Nah, buku besar adalah kumpulan akun-akun real, di mana akun real ada 3 kemarin: harta, utang, dan modal, yang di dalamnya nanti harta itu sendiri beranak cucu, dan akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban yang disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Likuiditas di sini maksudnya tingkat kelancarannya. Misalnya harta yang paling lancar yaitu adalah kas, lalu nanti dilanjutkan dengan perlengkapan, piutang, dan selanjutnya sampai harta yang paling tidak lancar, yaitu ada nanti harta tetap dan harta tetap tidak berwujud. Nah, dari manakah sumber posting buku besar atau pencatatan yang kita lakukan bersumber dari mana? Yang pertama adalah dari neraca. Jika neraca sebelumnya, jika perusahaan itu sudah melakukan usaha dan sudah punya saldo dari akun-akun ataupun laporan keuangan yang di periode sebelumnya sudah disusun. Lalu yang kedua adalah jurnal. Jurnal adalah kemarin sudah kita bahas, merupakan catatan harian yang isinya adalah dokumen atau analisis dari transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode, bisa 1 bulan dan bisa 3 bulan, tergantung yang kita susun periodenya berapa. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk buku besar itu sendiri. Ada nanti yang pertama bentuk skontrotiform, ya. Kenapa ini dikenal skontro? Di periode atau di sesi sebelumnya sudah dijelaskan skontro artinya berpasangan, di mana pasangan debit adalah kredit. Debit ini ada di sisi kiri, sedangkan kredit di sisi kanan. Artinya nanti ditulis di sini nanti yang saldo-saldonya debit semuanya ada di kiri, sedangkan yang semuanya saldo kredit itu di kanan. Nanti ada yang dikenal juga bentuknya stafel 3 kolom. Kenapa 3 kolom? Kolom yang pertama itu nanti adalah debit. Ini adalah transaksi yang terjadi di kolom debit, pindahkan ke sini angkanya. Dan kalau terjadinya di kredit, pindahkan ke kredit, lalu ada saldo. Makanya dikenal 3 kolom karena debit, kredit, saldo, ya. Lalu ada nanti 4 kolom. 4 kolom ini adalah tambahan dari 3 kolom tadi. Kalau tadi 3 kolom, saldonya cuma 1 kolomnya. Di yang 4 kolom nanti saldonya dirinci secara debit dan kredit juga. Jadi nanti ketahuan di sini yang mana nanti saldo debit, yang mana saldo kredit, gitu ya. Tapi yang umum digunakan biasanya yang 3 kolom. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah posting itu sendiri adalah yang pertama, nanti kolom tanggal diisi sesuai tanggal di neraca ataupun di jurnal, ya. Kalau sumbernya neraca berarti tanggal neraca. Biasanya tanggal neraca kan disusun per 31 Desember atau per akhir bulan.
Sehingga nanti yang kita pindahkan ke kolom posting buku besar itu awal bulan berikutnya. Lalu nanti keterangan diisi sumber data atau referensinya, apakah dari neraca atau dari jurnal tadi ya. Lalu RF di jurnal biasanya diisi dengan kode fee. Kode fee ini nanti tandanya bahwa transaksi tersebut telah posting atau telah pindah ke buku besar. Setelah itu, selanjutnya nanti kopikan saldo akun dari neraca ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Kalau saldonya debit, berarti pindahkan ke kolom debit. Kalau saldonya kredit, nanti berarti pindahkan ke kolom kredit. Nah, kalau nanti untuk di kolom saldo yang terakhir tadi, nanti cara memindahkan saldonya atau mengakumulasikan, apabila nanti sejenis sama-sama debit misalnya, berarti saldonya diletakkan di kolom debit. Tapi kalau lain jenis harus dikurangin. Misalnya debit ke kredit, berarti debit harus mengurangi kredit. Nah, gitu sampai selanjutnya ya. Ini sama, hanya beda dari jurnal umumnya nanti. Selanjutnya juga ini hanya penjelasan yang tadi. Nah, sekarang kita lihat nih. Saldo normal ini seperti lagu yang sesi sebelumnya sudah kita bahas. Harta beban nih yang sengaja diputihin ini, harta dan beban itu nanti bertambah di debit, berarti kebalikannya berkurang di kredit. Sedangkan 3 yang merah-merah ini, utang, modal, dan pendapatan, semuanya saldo normalnya kalau bertambah itu di kredit. Sedangkan kalau berkurang pastinya di debit, itu ya kebalikannya. Jadi yang perlu dihafalkan ini nih, harta beban jika bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang modal pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, nanti di buku besar ada juga buku besar pembantunya. Nah, di penjelasan sebelumnya juga sudah dijelaskan apa sih tujuan dari buku besar pembantu ini, untuk mengetahui rincian utang dan piutang. Kalau utang, kita kan harus tahu kepada siapa kita harus membayar. Berarti nanti ini tujuannya untuk mengetahui orang atau badan yang merupakan tempat kita mengutang ataupun menagih kalau itu nanti piutang, gitu ya. Maka macam-macamnya nih ada 3. Ada nanti buku besar pembantu utang, tadi tempat atau orang-orang atau toko tempat kita harus membayar utang. Kita kan harus tahu kepada siapa kita berutang dan berapa, kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan pembantu piutang. Kita juga mesti tahu kepada siapa kita harus menagih dan berapa jumlahnya. Nah, buku besar pembantu persediaan barang ini misalnya kalau ada stoker atau misalnya persediaan barang untuk sejenis perlengkapan ini, misalnya masih ada perlengkapan yang tersisa, lalu di stoknya berapa gitu ya. Oke, kita lanjut nih, sumbernya sama. Sumber pencatatan buku besar yang jelas pasti dari saldo utang, saldo piutang, persediaan barang yang ada di neraca, atau jurnal yang ada dari catatan dokumen transaksi yang terjadi. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi buku besar, di mana pindahkan saldo dari daftar utang atau piutang nama orang atau badan usaha yang bersangkutan. Jadi kalau nanti kita lihat di makanya kalau menulis jurnal kemarin itu sudah Ibu ingatkan, kalau ada utang atau piutang harus selalu menuliskan nama toko ataupun nama orangnya ya. Nah, ini untuk persediaan barang saldo atau persediaan barang, catat pada posisi debit dari jenis barang yang bersangkutan. Ini ya untuk stok-stok perlengkapan dan lain-lain kan biasanya nggak cuma satu, biasanya ada beberapa kan gitu ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama kayak tadi, kita langsung ilustrasi aja ya. Ilustrasi posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Nah, sumbernya ini tadi dari neraca. Tadi udah bilang, neraca berarti saldo-saldo dari laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi ini berarti perusahaannya Diki Travel ini sudah berjalan di tahun sebelumnya. Sekarang kita akan memposting transaksi yang terjadi di bulan Januari, kan gitu. Sehingga kita harus tahu sisa kas tahun 2014 akan diakumulasikan ke rincian akun di tahun 2015. Oke, ini contoh sebagian neraca. Di sini ada harta di kolom debit atau aktiva itu ada kas, perlengkapan, piutang, peralatan. Sedangkan di kolom pasipa ada utang dan modal. Utangnya ada utang lancar, ada utang bank ini BRI, dan ada modalnya. Sekarang kita lihat proses postingnya. Nah, nanti berarti jumlah buku besar yang harus kita susun sesuai yang ada di neraca ini, atau nanti sesuai yang ada di jurnal. Nah, misalnya di neraca ini kan ada akunnya berapa nih? Kas, perlengkapan, piutang, peralatan, akumulasi penyusutan. Berarti yang di kolom harta aja ada 5, sedangkan di kolom pasipa ada 3. Utang, utang BRI, dan modal Diki. Nah, sekarang yang pertama, kalau buku besarnya atau akunnya itu kas, maka nanti kodenya ini 111. Ini angka 111 ini menandakan 1 adalah kode harta, 1 yang kedua ini adalah kode dia harta lancar, sedangkan 1 yang ketiga ini adalah kode dia harta yang paling lancar di harta lancar. Urutan pertama di harta lancar. Jadi nanti kalau dia perlengkapan berarti 1, 1, 2. Karena harta lancar dan dia di urutan kedua. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Kita lihat. Nih, lihat perubahannya dari 31 Desember sudah berubah menjadi 1 Januari karena ini nanti yang akan kita pakai gitu ya. Lalu keterangan di sini tadi pindahkanlah dari mana sumbernya. Tadi berarti neraca pindah ke kolom keterangan. Lalu refnya kita isi tanda plus, tanda checklist biasanya di sini. Tandanya bahwa sudah pindah dari neraca ke kas. Lalu lihat, ini adalah kasnya senilai 17.500. Di debit, ini debit akan berpindah juga ke kolom debit. Lihat prosesnya ya. Nah, kenapa langsung berpindah ke saldo? Karena ini menjadi saldo awal, karena ini terjadi di periode sebelumnya ya, sudah merupakan hasil laporan keuangan. Oke, sampai di sini. Sekarang kita lihat dari kolom pasipa, di mana kolom pasipa yang diambil di sini adalah utang. Nanti tapi sebelumnya karena dibilang likuiditas, ini dulu ya, semua harta dulu selesaikan. Nanti setelah selesai kolom harta baru ke kolom utang. Ini kenapa kita lengkap untuk mempercepat waktu. Tadi salah satu diambil dari debit, salah satu diambil dari kredit. Sekarang kita lihat nih, utang ada di kredit. Sekarang kita lihat sama seperti tadi. Oke, dari tanggal 31 Desember pindah ke posting utang akunnya. Lalu angkanya kelihatan di sini ya, di kredit 4.500.000. Oke, maka nanti ininya sama neraca, di checklist juga. Lalu masuk langsung ke saldo kredit 4.500.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya nanti semuanya setelah selesai akan terlihat seperti ini. Nih ya. Ini tadi yang Ibu bilang kas, perlengkapan, piutang. Lihat kodenya ya.
111, 112, 113. Ini yang setelah diposting. Lalu lihat peralatan kantor. Kenapa peralatan kantor ini berubah jadi 121? Karena seperti Ibu bilang tadi, 2 di sini menandakan dia anak kedua dari harta. Urutan kedua dari harta. Tadi kan harta lancar 11, harta tetap 12 karena urutan kedua dari harta. Lalu ini 1 yang di sini adalah urutan pertama dari harta tetap. Jadi 1, 2, 1. Lihat akumulasi penyusutannya karena turunan dari peralatan akhirnya jadi 1, 2, 2. Sampai nanti selanjutnya tergantung data dari jurnal atau neraca ya. Oke, sekarang kita lihat kolom pasifannya tadi ada utang, utang BRI, modal Diki. Ini kelihatan semua ya. Lihat utang nih 211. 2 di sini menandakan dia kode utang. Jadi nanti kode utang itu 2, ini diingatkan aja. Lalu ini 221, 2 di sini, 2 yang di tengah ini menandakan dia urutan kedua dari utang. Sedangkan modal nanti kodenya 3. Nih, 3 1 1. Ini dia tadi kalau postingnya dari neraca ya. Sekarang kita akan melihat buku besar pembantunya tadi. Buku besar pembantu tadi kan lihat nih, di debit ada utang, di debit ada piutang, di kredit ada utang. Nah, sedangkan daftar saldo utang sama dengan piutangnya seperti ini. Piutang itu dari mana jadi 3 juta? Ternyata si Alisa itu ya, si Alisa itu punya utang pada kita, atau kita punya piutang ke Alisa 2 juta, Nabila 1 juta, sehingga 3 juta. Begitu juga utang. Utangnya dari mana sih sebenarnya yang 4.500.000 ini? Ternyata toko Budi 2.500.000, toko Rina 2 juta. Nah, karena ini buku besar pembantu tadi, perhatikan yang dilihat nanti ini nih. Nah, nama-nama orang, toko atau badan tadi, tempat ngutang dan juga tempat menagih. Nah, lihat di sini ada Alisa. Maka perhatikan Alisa di sini. Nih Alisa sama 1 Januarinya sama, pindahnya keterangannya dari neraca sama. Lalu lihat pindahnya ke saldo debit 2 juta ya, karena memang dia di debit tadi. Sedangkan toko Budi, lihat toko Budi di mana? Toko Budi kebetulan ada di sini nih, utang, kredit ya. Berarti kita masukkan langsung 1 Januari dari neraca, refnya di checklist, pindah langsung 2.500.000 ke kolom kredit. Begitu juga nanti Nabila, toko Rina ya selanjutnya. Ini dia ya. Tadi Nabila di neraca 1 juta. Akhirnya begitu dikumpulkan jadi 3 juta tadi ya piutangnya. Nah, selanjutnya juga tadi ada toko Budi dan toko Rina, ini untuk utangnya. Lihat saldonya ada di kolom kredit. Jika dijumlahkan kedua-duanya ini menjadi 4,5 juta. Kenapa ini U1 dan U2? Maksudnya ini ada utang yang pertama dan utang yang kedua, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, ilustrasi atau posting buku besar itu dari jurnal umum. Nah, dari jurnal umum ini adalah yang kejadiannya baru saja terjadi bulan ini. Nah, sebelumnya kan nih, lihat nih, sebelumnya kan sudah ada ini data-data yang tadi nih sudah masuk saldo ya, saldo dari neraca tadi. Tetapi ada nanti jurnal, misalnya jurnal yang kejadian terjadi tanggal 6 Januari. Maka kita lihat nih, tanggal 6 Januari ada utang yang didebetkan. Tadi kalau saldo normalnya kan utang itu dikredit,
Berarti kalau utang didebitkan ini membuktikan bahwa ada utang yang berkurang. Kenapa utang bisa berkurang di debit? Karena utang sudah dibayar. Jadi kalau ada nanti kata-kata utang dibayar atau dibayar utang, berarti utang di debit artinya adalah berkuranglah utangnya. Oke, sekarang langsung kita lihat ya. Kenapa kas juga berkurang? Karena untuk membayar itu pakai uang tunai, otomatis harta juga berkurang dan tempatnya dikredit nih. Jadi kenapa kas ini dikreditkan? Karena ini tandanya kas atau harta berkurang di kredit ya. Kas dipakai untuk membayar utang sehingga kas itu berkurang di kredit. Langsung kita praktekkan ya anak-anakku. Kita lihat nih, kas masuk ke utang dulu karena utang di debit ya. Utang masuk ke buku utang tadi tanggal 6 Januari dari jurnal umum. Lalu di jurnalnya itu nanti kebetulan ada halaman 8 ini tadi ya, beda dengan yang tadi. Halaman 8 pindah otomatis ke repnya halaman 8. Lihat, tidak lagi langsung ke saldo, tetapi ke debit kredit yang di sebelah kiri ini nih ya. Karena ini masih terjadi di bulan ini ya. Maka lihat prosesnya ke saldo. Kenapa jadi 3.500.000? Karena seperti yang Ibu bilang tadi, ini saldo normalnya kan kredit, yang terjadi debit. Ini sudah lain jenis. Berarti 4,5 juta harus dikurangkan dengan yang 1 juta. Sehingga tanggal 6 Januari utangnya tinggal 3.500.000 karena sudah dibayar 1 juta gitu ya, atau sudah dicicil, itu kata lainnya. Nah, sekarang kita lihat toko Rina. Toko Rina ini dalam kurung ya, berarti apa tadi nih? Buku besar pembantu utang. Lihat toko Rinanya akan pindah. Nih, dari mana tadi dia? Dari utang ya. Oke. Lalu 6 Januari dari jurnal umum, pindah ke kolom keterangan halaman 8. Nah, ini debit apa kredit nih? Sama, debit juga. Lalu saldonya jadi 1 juta. Berarti nanti utang kita kepada toko Rina tinggal 1 juta. Kenapa? Karena tadi sudah dicicil 1 juta. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya tadi kas ya. Kas itu dari jurnal umumnya tadi sama nih ya, kita ulang dulu sedikit. Nih jurnal umum nih, kas nih saldonya ada di kredit nih, maka yang di saldo kredit ini pindah juga ke kredit ini, ke kredit yang sebelah kiri di samping saldo. Lalu kita lihat saldonya berubah jadi 16.500. Kenapa? Lihat lagi, saldo normalnya di debit, sedangkan kejadiannya di kredit. Berarti ini lain jenis, sehingga harus dikurangkan. 17.500.000 dikurang 1 juta, saldonya jadi 16.500. Sehingga kas sampai tanggal 6 Januari 16.500.000, kurang lebih begitu. Nah, ini karena sudah diposting, halamannya pindah ke kolom jurnal ya, kode dari akunnya tadi. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Ini ada misalnya tadi, ini lagi yang sudah terjadi tadi ya. Nah, neraca saldo nanti ini adalah yang harus ya, yang harus seimbang antara debit dan kredit, sehingga nanti hasil akhir dari akun-akun yang udah kita susun tadi akan kita tuliskan juga di neraca saldo. Tapi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya saja.
Nanti contohnya aja ini tadi setelah ada proses-proses, maka disusun lagi neraca saldo setelah semua akun-akun yang ada di jurnal ataupun tadi yang dari neraca sudah pindah semuanya atau sudah diposting ke buku besar. Ini adalah hasilnya, namanya nanti neraca saldo ya. Oke, nanti selanjutnya kalian akan diarahkan untuk mengerjakan LKS di GCR. Silahkan dilihat petunjuknya di GCR masing-masing ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Katakan yakin aku bisa, gitu ya. Sampai ketemu lagi di channel Ekonomi Pasti Bisa bersama Bu Marlin Silalahi. Thank you. Bye bye.